Pernah nggak sih ngerasa kalau obrolan soal siapa yang pegang kendali di masyarakat tuh kayaknya terlalu disederhanakan? Nah, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Kita bakal langsung membedah ide-idenya Michel Foucault yang, ya jujur aja, sering banget bikin orang berdebat. Siap-siap, karena cara pandang Anda tentang dunia mungkin bakal berubah total setelah ini. Oke, coba deh sekarang Anda tutup mata bentar dan bayangin kata kekuasaan. Apa yang muncul di pikiran Anda? Pasti nggak jauh-jauh dari sosok bos yang galak, presiden, polisi, atau mungkin aturan ketat yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Wajar sih, kita emang udah kebiasaan banget ngelihat kekuasaan tuh kayak sebuah barang yang dipegang erat sama satu orang kuat. Tapi, gimana kalau saya bilang gambaran itu sebenarnya keliru besar? Untuk ngebongkar misteri ini, kita bakal membedah langsung bab 4 dari buku panduannya Mark G. A. Kelly tentang karya Foucault. Spesifiknya nih, kita fokus ke analisis kekuasaan dari halaman 53-77. Teks ini benar-benar bakal ngacak-ngacak asumsi paling dasar kita soal gimana sih sebenarnya struktur masyarakat itu mengendalikan kita sehari-hari. Biar nggak tersesat, ini peta jalan kita. Kita mulai dari pandangan tradisional tentang kekuasaan, terus memenggal kepala raja, masuk ke kekuasaan adalah jaringan, lanjut ke politik sebagai perang tersembunyi, dan ditutup dengan keniscayaan perlawanan. Langsung aja kita mulai? Bagian pertama, pandangan tradisional tentang kekuasaan atau mitos kendali dari atas ke bawah. Mari kita berangkat dari konsep kekuasaan sehari-hari yang pengen banget dibongkar sama Foucault. Jadi gini, Foucault tuh menyebut pandangan umum yang sering kita pakai ini sebagai model yuridis. Maksudnya, masyarakat kita tuh kayak terobsesi banget buat ngelihat kekuasaan murni cuma sebagai alat pengekang. Kekuasaan itu kerjanya cuma bilang tidak lewat aturan. Kayak polisi nilang Anda di jalan raya. Nah, kita mikirnya kekuasaan itu baru muncul pas dia ngelarang kita ngelakuin sesuatu. Kalau kita bedah, mitos ini tuh kelihatan banget polanya. Kita mikir kekuasaan itu selalu negatif, nggak kreatif sama sekali, dan bentuknya ya cuma hierarki ketat dari atas ke bawah. Ibarat hubungan tuan dan hamba lah. Seolah-olah kekuasaan itu nggak punya energi lain di dunia ini selain cuma buat ngebatasin ruang gerak dan kebebasan kita. Waktunya masuk ke bagian 2, memenggal kepala raja. Waktunya kita beranjak dari abad pertengahan karena pandangan lama tadi tuh udah usang banget. Di sini, Foucault ngejatuhin satu pernyataan yang lumayan nonjok buat ngagetin kita. Dia bilang, dalam pemikiran dan analisis politik, kita masih belum memenggal kepala raja. Coba deh pikirin maknanya. Meskipun revolusi politik di masa lalu itu secara harfiah udah memenggal para raja dan menjatuhkan monarki, entah kenapa model mental kita di zaman modern ini soal kekuasaan masih aja mandek di era feodal. Nah, yang bikin makin merinding, Foucault berargumen kalau kekuasaan itu emang sengaja sembunyi di balik ilusi sosok raja atau penguasa tunggal ini. Kenapa? Karena kekuasaan itu cuma bisa jalan kalau dia menyamarkan wujud aslinya. Kalau kita sadar 100% gimana sistem ini diam-diam memproduksi dan nyetil perilaku kita tiap hari, ya jelas kita nggak bakal mentolerir itu dan pasti bakal langsung berontak. Bagian 3. Kekuasaan adalah jaringan. Ini dia pergeseran paradigma radikal dari Foucault yang bakal ngubah cara Anda mikir. Oke, siap-siap buat Foucault flip. Kalau kekuasaan itu bukan sosok raja yang bikin hukum, terus apa dong? Coba perhatikan bedanya di sini. Foucault menggeser cara pandang kita dari ngelihat kekuasaan sebagai satu senjata mematikan yang dipegang seseorang, jadi ngelihat kekuasaan sebagai sebuah hubungan yang aktif dan tersebar di mana-mana. Kekuasaan itu bukan barang yang bisa Anda miliki, tapi sesuatu yang terus-menerus Anda praktekkan pas lagi berinteraksi sama orang lain. Biar lebih gampang, mari kita petakan. Menurut Foucault, kekuasaan itu tumbuhnya justru dari bawah ke atas, muncul dari ribuan interaksi kecil sehari-hari. Dan ini yang paling luar biasa. Kekuasaan itu punya niat dan tujuan yang jelas, tapi nggak ada satu mastermind tunggal yang ngendalin semuanya secara subjektif. Bayangin aja kayak kawanan burung yang terbang barengan di langit. Kelihatan sangat terkoordinasi kan? Padahal sama sekali nggak ada satu burung bos yang ngasih perintah ke yang lain. Intinya, kekuasaan itu imanan. Sangat banal dan nempel banget di keseharian kita. Kekuasaan itu hidup di dalam dinamika ekonomi Anda, di gimana pengetahuan diproduksi, bahkan sampai ke hubungan paling intim Anda loh. Setiap kali Anda berhasil ngebujuk temen buat ngikutin ide Anda, atau lagi bernegosiasi sama pasangan di rumah, saat itulah Anda lagi mainin relasi kekuasaan. Lanjut ke bagian 4, politik sebagai perang tersembunyi, sebuah permainan kekuatan yang nggak ada habis-habisnya. Konsep jaringan tadi ngebawa kita ke sebuah realitas yang lumayan mengejutkan, di mana masyarakat itu pada dasarnya adalah medan perang abadi. Foucault minjem kata-kata ahli strategi militer terkenal, Clausewitz, yang pernah bilang kalau perang adalah kelanjutan dari politik.
Tapi sama Foucault, kalimat ini sengaja dipelintir 180 derajat. Dia bilang justru politiklah yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari perang. Maksudnya apa sih? Foucault mau ngasih tahu kita kalau yang namanya perdamaian itu cuma sekedar kedok doang. Di balik institusi sipil kita, di balik hukum yang kelihatannya damai dan tertib, itu sebenarnya lagi terjadi perebutan dominasi yang sama persis kayak perang, cuma dimainkan lewat strategi harian yang nggak berdarah aja. Jadi, kalau Anda ngelihat masyarakat yang kelihatannya super stabil, jangan salah sangka, itu cuma keseimbangan sementara. Di bawah permukaannya, sistem sosial kita itu terus-terusan ditopang sama ketidakstabilan. Kekuatan-kekuatan ini lagi saling sikut, saling berjuang, dan bertransformasi satu sama lain tanpa henti. Dan akhirnya, bagian kelima, keniscayaan perlawanan, paradoks bawaan dari kekuasaan itu sendiri. Ini pasti bikin kita mikir, kalau kekuasaan ada di mana-mana dan bentuknya kayak perang tersembunyi, terus kemampuan kita buat ngelawan ada di mana dong? Nah, ini dia paradoks Foucault yang paling provokatif. Dia bilang, Anda nggak akan pernah bisa melangkah keluar dari jaringan kekuasaan itu buat ngelawannya. Kenapa? Karena perlawanan itu sendiri lahirnya ya langsung dari dalam hubungan kekuasaan itu. Perlawanan itu ibarat bayang-bayang dari kekuasaan, benar-benar nggak bisa dipisahin. Foucault punya istilah keren buat fenomena ini, polivalensi taktis. Lewat sejarah seksualitas, dia ngasih contoh yang brilian banget. Dulu, otoritas medis nyiptain label-label khusus buat ngontrol kelompok tertentu yang dianggap menyimpang. Niat awalnya sih murni buat mempatologikan dan mengekang mereka. Tapi apa yang terjadi? Secara paradoks, kelompok yang terpinggirkan ini malah ngambil alih label tersebut. Mereka pakai kata yang sama buat identitas mereka, lalu membalikan keadaan untuk nuntut hak-hak dan pembebasan. Jadi senjata yang awalnya dipakai buat mengontrol, malah dihack jadi senjata perlawanan. Nah, karena kita semua ini ibaratnya udah terkunci dalam sebuah permainan relasi kekuatan yang nggak bisa dihindari, pertanyaan utamanya sekarang udah bukan lagi gimana cara ngancurin kekuasaan, karena menurut Foucault itu mustahil. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, gimana Anda bakal milih strategi dan menavigasi perlawanan Anda dari dalam jaringan itu sendiri? Coba deh Anda renungkan pertanyaan itu di interaksi Anda berikutnya hari ini. Makasih banyak udah nemenin di ulasan mendalam kali ini, dan sampai jumpa!